Bab 361. Begitu Justin the Tyrant selesai berbicara, dia langsung melompat turun dari kastil yang tingginya lebih dari 10 meter. Ledakan. Setelah dia mendarat, dia menciptakan suara yang sangat besar. Kemudian, dia bergegas menuju David tanpa ragu-ragu segera setelah mendarat. David juga menyerbu ke arahnya dengan cepat. Semua orang menyaksikan pertempuran ini dengan intens. Bahkan orang-orang dari dua kerajaan menyaksikan pertempuran dengan teropong bertenaga tinggi dari kejauhan. Kedua sosok itu dengan cepat bergabung dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang. Setelah raungan, tinju mereka bertemu. Ledakan. Suara yang ditimbulkannya sebanding dengan suara cangkang kecil yang meledak dan berlama-lama di Dark Cape untuk waktu yang lama. Setelah ini, kedua sosok itu mundur masing-masing lebih dari 10 langkah. Kemudian, mereka berdiri diam pada saat yang bersamaan. Puluhan ribu mata tertuju pada mereka berdua. Pertukaran ini hanyalah ujian di kedua sisi. Ini memang kekuatan puncak Dragon Ranker, tetapi jika Anda hanya memiliki kekuatan ini, maka saya minta maaf, saya, Tyrant, akan mengambil hidup Anda. Kata Justin, menatap David tidak jauh dari sana. Itulah yang ingin saya katakan. Ledakan. Justin tidak menahan diri lagi, segera memberikan aura yang kuat dan mengesankan. Keduanya dengan cepat bertarung bersama lagi. Bum 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 bum. Semua jenis suara keras terdengar. Orang normal tidak bisa melihat pertempuran dua peringkat puncak naga. Hanya seorang master pada tahap akhir dari Dragon Rank yang bisa melihat bayangan tipis dari mereka berdua. Semua orang gugup karena arah pertarungan mereka akan memprediksi arah seluruh pertempuran. Sampai saat ini, David hanya menggunakan kekuatannya sebagai Dragon Ranker puncak. Itu bukan karena dia sengaja menyembunyikan kekuatannya, tetapi karena dia hanya mengumpulkan pengalaman. Saat ini, yang kurang darinya adalah pengalaman pertempuran. Dia telah meningkatkan ranahnya terlalu cepat dan tingkat pengalamannya tidak bisa mengejar. Jadi, dia menekan wilayahnya dan memperlakukan Justin sebagai sparring partnernya. Saat keduanya bertarung satu sama lain, mereka meninggalkan jejak pertarungan mereka di tanah dan juga di udara. David meninju udara dan Justin melompat, yang diikuti David dengan memusatkan energinya pada kakinya. Namun, ketika dia baru saja mengejar, kekuatan Justin tiba-tiba meledak. Vertikalnya naik banyak dan dia menyerang ke arah David dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum David sempat bereaksi, dia sudah dipukul. Ini adalah rencana Justin. Pertama, dia akan terkunci dalam pertempuran dengan David, dan kemudian, dia akan tiba-tiba meledak, membuat David lengah dan menghabisinya secara langsung. Setelah ini, semua orang hanya bisa melihat satu sosok terbang keluar dan mengenai sisi kastil. Dengan itu, orang itu membentuk lubang besar di dinding kastil. Usai Justin meninju David, tak berhenti sampai di situ. Sebagai gantinya, dia dengan cepat mengeluarkan kipas lipatnya, melambaikan tangannya, dan deretan 9 jarum baja yang dibuat khusus dan sangat beracun terbang ke arah David. Justin mendarat. Semua orang memandang medan perang dengan gugup, ingin melihat siapa orang terakhir yang berdiri. Karena pertempuran antara keduanya, kejatuhannya menyebabkan sejumlah besar debu terangkat dari tanah, jadi tidak ada yang melihat apa yang terjadi dan siapa yang dikalahkan. Debu perlahan menghilang. Sosok Justin the Tyrant muncul di mata semua orang. Bagus, Kapten. Bagus, Kapten. Sorakan nyaring terdengar dari kastil. Jika Justin berdiri di sana, itu berarti Davidlah yang ditinju ke dinding kastil. Sementara itu, semua orang di Red Flame Mercenaries tampak seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokan mereka. Mereka sangat pendiam. Wajah perak dikalahkan. Mustahil. Bukankah dia mengambil satu langkah kecil itu? Mereka bisa merasakan akibat dari pertempuran mereka barusan. Meskipun itu sangat kuat, itu tidak sekuat tekanan yang dipancarkan Captain Silverface 3 hari yang lalu. Beberapa master pada tahap akhir dari Dragon Rank sedang melihat medan perang dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, Justin berbalik dan melihat ke arah Red Flame Mercenaries. Di sisi ini, semua orang khawatir. Bab 362. Jika Tyrant datang ke sini, bukankah itu seperti harimau di antara kawanan domba? Tepat ketika Justin hendak memberi perintah untuk menyerang, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Nomor 1 di Dragon Rank biasa-biasa saja. Justin terkejut, dan ketika dia berbalik, membanting. Seluruh tubuh terlempar ke langit oleh kekuatan besar yang tak bisa dijelaskan. Sementara Justin di udara, dia tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya diserang dari atas lagi. Kemudian, dia terbang dengan cepat ke tanah. Ledakan. Tanah bergetar hebat. Akibat yang kuat menghilang, menyebabkan kerumunan ratusan meter jauhnya merasakan angin kencang. Kemudian, debu di tanah tersapu lebih dari 10 meter. Meski begitu, ini bukanlah akhir. David datang dengan panas dari atas. Dia terjun dengan kecepatan kilat dan menghantamkan satu lutut tepat ke punggung Justin. Retakan. Ah! Suara besar lainnya, disertai jeritan melengking Justin, terdengar di seluruh kastil dan mencapai telinga semua orang, menyebabkan semua orang yang mendengarnya menggigil. Para eksekutif senior dari tentara bayaran yang haus darah di kastil saling memandang dengan kaget.
Ini adalah suara kapten mereka, Tyrant, jadi bagaimana mereka tidak mengenalinya? Pukulan terakhir David telah benar-benar menghancurkan tulang punggung Justin, dan bahkan jika dia memiliki tubuh yang kuat yang berada di puncak peringkat naga, dia masih tidak dapat menahan pukulan David dengan kekuatan penuh. Debu belum hilang ketika sosok perlahan melayang ke langit. Ya, itu naik langsung dari tanah ke langit. Ketika sosok itu naik ke tempat di mana tidak ada debu, semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan kaget. Kapten Silverface dari Red Flame Mercenaries diam-diam melayang di udara, memegang tubuh Tyrant di tangannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang Dragon Ranker puncak tidak bisa melayang di udara tetapi wajah perak bisa. Mungkinkah dia sudah melampaui puncak peringkat naga? Orang-orang dari dua kerajaan sangat tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka dengan cepat menangkap adegan ini dan mengirimkannya kembali ke negara mereka. Silverface adalah seorang Supermaster yang telah menembus puncak Dragon Rank. Ini adalah berita besar. Itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Justin belum mati. Tekad puncak Dragon Ranker untuk hidup memang kuat, tetapi seluruh tulang punggungnya telah benar-benar hancur sehingga dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun kekuatannya. Saat dia ditangkap oleh David dan perlahan diangkat ke udara, dia tahu dia salah. Pihak lain hanya bermain-main dengannya selama ini. Dia menyembunyikan kekuatannya dan ingin memberikan pukulan fatal kepada David, tetapi dia tidak berharap David menyembunyikan kekuatannya lebih baik daripada dia. Jika dia tahu kekuatan David sejak awal, dia tidak akan melawannya. Sebaliknya, Justin akan langsung kabur. Bahkan jika dia kehilangan Dark Cape dan Blue Thirsty Mercenaries, dia tidak akan pernah melawan David. Ini sama sekali bukan pertarungan antara lawan dengan level yang sama. Perbedaan antara mengambil langkah itu dan tidak terbayangkan. Contoh paling sederhana adalah yang satu bisa tetap di udara, tetapi yang lain hanya bisa melompat ke udara dengan bantuan kekuatan lain. Aku tidak menyangka, batuk. Aku tidak menyangka kamu sudah mengambil langkah itu, batuk. Saya tidak merasakan ketidakadilan setelah dikalahkan. Justin batuk darah dengan setiap kata yang dia ucapkan. Tapi, batuk, siapa kamu? Tidakkah kamu pikir kamu telah menghancurkan cukup banyak keluarga selama bertahun-tahun? Kata David kosong. Kemudian David berteriak, pembunuh. Ketika killer mendengar suara David, dia dengan cepat datang. David lalu melemparkan Justin yang ada di tangannya ke arah killer. Aku akan menyerahkan Tyrant kepadamu. Terima kasih, Kapten. Pembunuh menjawab dengan penuh semangat. Semua orang dari tentara bayaran yang haus darah, dengarkan. Tyrant sudah mati jadi jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Jika tidak, aku akan membunuh tanpa ampun. Suara David dipenuhi dengan gengsi seseorang yang telah melampaui puncak Dragon Rank. Suaranya berlama-lama di udara Dark Cape untuk waktu yang lama dan mengirimkan rasa dingin ke dalam hati siapapun yang demam dari tentara bayaran yang haus darah. Bab 363. Kematian Tyrant bisa dikatakan telah menghancurkan hati para tentara bayaran yang haus darah. Meskipun mereka masih bisa bertarung dengan Red Flame Mercenaries jika mereka memusatkan daya tembak mereka, tidak ada yang memiliki keinginan untuk bertarung. Dalam perang kecil semacam ini, pertempuran kecil adalah cerminan dari arah umum perang. Jika satu pihak dikalahkan dan pihak lain terluka parah, pertarungan mungkin masih dapat dilanjutkan, atau jika tidak ada pihak yang menang, mereka masih memiliki kesempatan. Namun, tidak perlu melawan dalam pertarungan semacam ini di mana satu pihak menderita kekalahan telak. Dengan seluruh kekuatannya, David mampu membunuh semua eksekutif senior dari tentara bayaran yang haus darah satu per satu. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakan David, banyak eksekutif Blue Thirsty yang sedang menunggu di rute pelarian api merah melarikan diri bersama orang-orang mereka. Mereka bisa hidup dengan baik kemanapun mereka pergi dengan orang-orang ini, jadi mengapa mereka harus bertarung sampai mati dengan api merah? Selain itu, kapten mereka Tyrant sudah mati, jadi mereka akan meminta kematian jika mereka maju untuk bertarung. Orang yang melampaui puncak Dragon Rank sudah menjadi sosok legendaris. Hanya orang-orang di kastil yang tidak punya tempat untuk melarikan diri, dan setelah sedikit perlawanan, kastil itu dibobol dan tentara merah api berhasil mendudukinya. Red Flame Mercenaries telah mengalahkan Dark Cape, dan pemimpin mereka, Silverface, berada di alam di atas puncak Dragon Rank. Berita tentang dia yang benar-benar menghancurkan dan membunuh Tyrant dengan cepat menyebar juga. Para pemimpin puncak dari dua kerajaan adalah yang pertama menerima berita dan hal terakhir yang mereka inginkan adalah beberapa negara adidaya lain yang menduduki Dark Cape. Jika mereka tahu wajah perak begitu kuat, mereka mungkin akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Sekarang kekuatan wajah perak berada di luar peringkat naga, dia sedikit di luar jangkauan kendali mereka. Semakin kuat penguasa Dark Cape, semakin besar ancaman bagi pihak lain jika mereka ingin mendukung satu pihak di masa depan. Yang paling mereka harapkan adalah Dark Cape akan berperang sepanjang tahun. Namun, sekarang tidak ada cara lain untuk menyelesaikannya. Dark Cape telah ditempati oleh Silverface, jadi sudah terlambat untuk menghentikannya, belum lagi kekuatan super seperti dia tidak mudah untuk ditaklukkan. Dimanipulasi.
Segera setelah Summerland menerima berita itu, mereka segera meminta Lukas untuk membawa seseorang ke keluarga Chasez di ibu kota sehingga mereka dapat membawa kembali dua eksekutif senior dari Bloodthirsty Mercenaries untuk penyelidikan agar mereka tidak menjadi gila dan menyakiti orang setelah menerima berita itu. Berita dan mempengaruhi stabilitas sosial. Meskipun orang-orang memantau mereka sebelumnya, kekuatan mereka tidak cukup untuk menghentikan dua eksekutif senior dari tentara bayaran yang haus darah yang berada di tahap tengah dan akhir dari peringkat naga. Kalau tidak, dengan kekuatan kedua orang ini, begitu mereka hilang dari pandangan, tidak ada yang tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk menemukan mereka lagi. Terlebih lagi, dengan kematian Tyrant dan Dark Cape telah dilanggar, keduanya akan tetap menjadi faktor yang tidak stabil jika mereka tinggal di Summerland. Pada saat ini, keluarga Chasez berada dalam suasana yang hidup. Hari ini, keluarga Chasez mengadakan perjamuan ini agar semua keluarga di ibu kota menyaksikan kebangkitan keluarga mereka. Setiap keluarga yang datang ke sini menyiapkan hadiah besar untuk menjalin hubungan baik dengan keluarga Chasez. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa nilai hadiah yang diterima keluarga Chasez pada hari ini setara dengan total pendapatan keluarga Chasez selama beberapa tahun. Jika jumlah uang ini diinvestasikan dalam pengembangan keluarga Chasez, itu akan menyebabkan lompatan besar dalam kekuatan mereka. Di villa bergaya manor keluarga Chasez, ruang tamu besar dipenuhi dengan juru bicara yang dikirim oleh keluarga besar di ibu kota. Hank berdandan sampai 9 untuk menghadiri pesta ini. Hari ini, dia adalah bintangnya. Dia juga pewaris berikutnya dari keluarga Chasez. Joseph telah bersiap untuk menyerahkan keluarga Chasez kepada Hank. Ini berarti bahwa setelah hari ini, Hank akan menjadi kepala keluarga Chasez. Dia adalah orang pertama yang menjadi kepala keluarga di kalangan generasi muda di ibu kota. Bahkan Temenstan yang beberapa tahun lebih tua dari Hank tidak mengambil alih keluarga Warner. Ini karena ada celah di tengah keluarga Chasez. Justin adalah satu-satunya orang di generasi ayah Hank dengan kemampuan untuk menjadi kepala. Sekarang Justin tidak dapat kembali, Joseph selalu menjadi kepala keluarga. Namun, Hank sudah mulai menunjukkan sikapnya sebagai kepala keluarga, jadi Joseph siap melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala dan pensiun. Bab 364. Joseph muncul di lantai 2 dengan Hank di belakangnya. Saat menghadapi perwakilan keluarga besar di aula, Joseph berkata, mulai hari ini, Hank akan secara resmi mengambil alih sebagai kepala keluarga Chasez. Prestasi bajik saya telah sampai pada kesimpulan yang sukses, dan saya akhirnya bisa pensiun. Ayo, Hank, datang dan katakan beberapa patah kata. Selamat datang, semuanya di pesta yang diselenggarakan oleh keluargaku. Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah teman dari keluarga Chasez. Di masa depan, kapanpun Anda membutuhkan bantuan saya, jangan ragu untuk berbicara. Selama itu adalah sesuatu dalam kekuatanku, aku tidak akan membuang waktu untuk membantumu. Begitu Hank muncul, dia mulai mengatakan sesuatu yang sopan. Tidak ada yang akan menganggapnya terlalu serius. Semua orang memikirkan hal yang sama, kami tidak akan meminta bantuan keluarga Chasez, tetapi kami berhubungan baik selama Anda tidak menyebabkan masalah bagi kami di masa depan. Hank, kamu terlalu rendah hati. Anda adalah yang pertama di antara generasi muda dari keluarga besar di ibu kota yang mengambil alih sebagai kepala keluarga. Anda belum berusia 30 tahun, kan? Benar saja, pahlawan datang dari masa muda, seseorang mulai memberi selamat. Seorang pahlawan datang dari kalangan pemuda keluarga Chasez. Semua orang juga mengucapkan selamat kepadanya. Namun, mereka yang berbicara adalah perwakilan dari keluarga kelas 2 dan 3. Perwakilan dari keluarga kelas 1 tidak bergabung. Identitas mereka tidak memungkinkan mereka mengucapkan kata-kata seperti itu untuk meninggikan keluarga lain dan merendahkan keluarga mereka sendiri. Beberapa petarung hebat dari fraksi T memandang Hank dengan rasa iri. Sementara mereka masih bekerja keras untuk mendapatkan posisi kepala keluarga, Hank sudah mendahului mereka dan mewarisi posisi kepala keluarga Chasez. Meskipun mereka semua adalah pewaris pertama, mereka bukannya tanpa pesaing. Sulit untuk mengatakan apakah mereka akan dapat mengklaim posisi kepala keluarga di masa depan. Bahkan Stan tidak terkecuali. Meskipun dia sekarang adalah orang nomor 1 di keluarga Warner, jika dia kehilangan janji 10 tahun dengan Clinton dan mencoreng nama keluarga Warner, akan sulit untuk mengatakan apakah dia bisa terus memegang posisi ini di masa depan. Itulah mengapa dia sangat mementingkan Hank dan membiarkannya memanfaatkan kekuatan fraksi T karena dia juga perlu menggunakan kekuatan Hank untuk menangani janji 10 tahun mendatang dengan Clinton. Menurutnya, ini hanyalah pertukaran kepentingan. Semakin kuat keluarga Chasez, semakin bermanfaat baginya. Kalian semua sangat sopan. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada Anda dua anggota baru keluarga Chasez. Keduanya adalah pengawal pamanku Justin. Mereka secara khusus dikirim oleh paman saya untuk membantu keluarga saya saat ini. Pada saat ini, penjaga dan penatua tentara bayaran yang haus darah berdiri di samping Hank. Nama Justin benar-benar terekspos. Di masa lalu, namanya hanya tersebar di kalangan generasi tua dari keluarga besar, tetapi sekarang Hank telah mengungkapkannya. Banyak keluarga kecil tidak tahu siapa Justin. Mereka akan kembali untuk bertanya-tanya.
Setelah hari ini, nama Justin akan bergema di seluruh ibu kota, mengejutkan semua orang. Ini adalah tujuan Hank. Dia menunjukkan truf tersembunyinya, dan bahkan jika dia tidak menggunakannya, itu masih akan memiliki efek intimidasi yang sangat besar. Stan memandang dua orang di sebelah Hank dan bertanya dengan suara kecil, Amos, bagaimana menurutmu? Pria parubaya di sebelahnya menjawab, Tuan, rumor itu benar. Salah satunya adalah ranker naga menengah sementara yang lain berada pada tahap akhir dari peringkat naga. Mereka sangat kuat. Saya mendapatkannya. Stan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Justin memiliki begitu banyak master dan bahkan dua yang dia kirim secara acak berada pada level ini. Hank mengatakan bahwa Justin memiliki lebih dari 10 orang di level ini bersamanya. Jika ini benar, kekuatan mereka akan menakutkan. Bab 365. Hank masih berbicara dengan fasih. Sementara itu, dua eksekutif senior tentara bayaran yang haus darah berdiri di belakangnya. Dengan identitas dan kekuatan mereka, mereka merasa sedikit kecewa untuk diseret keluar dan dimanfaatkan oleh Hank, seorang pang yang bahkan tidak berhasil mencapai Tiger Rank. Namun, mereka tidak punya pilihan lain karena anak ini adalah keponakan kapten mereka. Sebelum pergi, Kapten Tyrant secara pribadi menjelaskan bahwa mereka harus bekerja sama dengan rencana keluarga Chases dan membantu keluarga Chases berkembang. Meskipun mereka kesal, mereka tidak berani melawan keinginan Kapten. Terlebih lagi, keluarga Chases sangat baik kepada mereka. Mereka telah berada di sini selama lebih dari seminggu dan hidup mereka bahkan lebih bebas dan mudah daripada ketika mereka berada di Dark Cape. Mereka akan mendapatkan semua uang dan wanita yang mereka inginkan. Mereka juga bekerja sama dengan Hank dengan tepat untuk mengungkapkan kekuatan mereka sendiri dan melepaskan sebagian aura mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa tidak buruk untuk selalu berada di keluarga Chases karena mereka hanya sesekali perlu membela keluarga Chases. Sebagian besar waktu, mereka akan menjalani kehidupan yang setara dengan seorang kaisar. Joseph, orang paling kuat di keluarga Chases, hanya memiliki kekuatan di tahap awal peringkat naga. Keluarga Chases sepenuhnya mengandalkan pencegahan yang diberikan oleh dia dan Justin untuk terus mempertahankan kehormatan mereka sebagai keluarga kelas 1. Secara alami, dia tidak berani tidak menghormati dua tuan di tahap tengah dan akhir dari peringkat naga. Pada saat yang sama, dua eksekutif senior tentara bayaran yang haus darah masih memikirkan para wanita yang menunggu mereka di tempat tidur. Wanita yang ditemukan keluarga Chases untuk mereka memiliki tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang mereka culik dari Dark Cape, dan mereka akan sangat menikmati para wanita sehingga mereka sering lupa pulang. Mereka ingin pesta berakhir lebih cepat sehingga mereka bisa kembali dan menikmati layanan wanita. Pada saat ini, ponsel mereka berdering satu demi satu. Keduanya mengambil ponsel mereka dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari salah satu eksekutif puncak tentara bayaran yang haus darah yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Keduanya mundur ke belakang ruangan dan menjawab telepon. Mereka ingin menunjukkan betapa nyamannya mereka di sini, tetapi kalimat pertama dari pihak lain membuat mereka berhenti membual dan melebarkan mata. Kapten Tyrant sudah mati dan Dark Cape telah ditaklukkan. Orang di ujung sana juga meminta mereka untuk bergegas dan mencari cara untuk keluar dari Summerland. Karena begitu tidak ada ancaman dari Tyrant dan Dark Cape, identitas mereka akan menjadi sangat sensitif di Summerland. Keduanya saling memandang dengan gugup. Mereka dengan cepat berjalan melewati Hank, melompat turun langsung dari lantai 2, dan bersiap untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Langkah mereka juga membuat Hank, yang masih berbicara, sedikit bingung. Perwakilan dari lusinan keluarga besar di aula juga memandang keduanya dengan tidak dapat dijelaskan. Gedebuk. Gedebuk. Setelah keduanya mendarat, mereka mengabaikan yang lain dan langsung berlari menuju gerbang. Namun, begitu mereka sampai di gerbang, mereka dihentikan. Pada saat ini, Lukas tiba di sini bersama Vulturetu. Penjaga dan tetua tentara bayaran haus darah, silakan ikut kami. Lukas memandang dua eksekutif senior tentara bayaran haus darah dan berkata. Dia mendapat berita untuk membawa dua eksekutif senior tentara bayaran haus darah di keluarga Chases kembali untuk diselidiki. Jika tidak ada masalah dengan mereka, mereka harus segera dikirim dari Summerland. Joseph dan Hank berjalan mendekat. Siapa kamu? Mereka berdua adalah pengawal keluarga Chases, kata Yusuf. Kakek, ini adalah orang yang menyelamatkanku terakhir kali, kata Hank kepada Joseph secara rahasia. Yusuf terkejut. Apakah Summerland mengambil tindakan? Tapi kenapa? Ini seharusnya tidak terjadi. Kemudian, dia ingat bagaimana dua eksekutif senior dari tentara bayaran yang haus darah mendapat telepon dan kemudian segera ingin melarikan diri. Bab 366. Yusuf bergidik. Apakah sesuatu terjadi pada Justin? Harus dikatakan bahwa pengalaman pasti penting. Joseph sangat kuat untuk dapat mendukung keluarga Chases dan membuatnya kuat selama bertahun-tahun. Hanya dari dua hal kecil itu saja, dia bisa mengatakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Justin. Dia menoleh ke tamu keluarga besar di aula dan berkata, maaf semuanya, pestanya sudah selesai. Kami memiliki beberapa hal untuk ditangani. Saya akan mengundang Anda semua ke tempat tinggal saya yang sederhana lagi di lain hari. Petik 2.2.
Dalam situasi ini, orang normal dapat melihat bahwa keluarga Chases mendapat masalah, tetapi meskipun beberapa orang dari keluarga yang lebih kecil penasaran, mereka tidak berani menyinggung keluarga Chases, jadi mereka perlahan pergi. Mereka yang berasal dari keluarga besar tidak mudah untuk disingkirkan. Lagi pula, bagaimana mereka bisa melewatkan acara menarik ini? Joseph tidak peduli dengan orang-orang ini, karena dia putus asa untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Stan juga diam-diam menghubungi keluarganya saat ini. Falcon, Rosemerland sedang menjalankan bisnis resmi, jadi tolong jangan menghalangi kami, Tuan Tua Chases, kata Lukas. Apa yang sedang terjadi? Tolong beritahu saya, tanya Joseph. Lukas tidak menjawab Joseph tetapi terus menatap dua eksekutif senior tentara bayaran yang haus darah. Melihat pihak lain tidak menjawabnya, Joseph berkata kepada Hank, yang berdiri di sampingnya, Hank, panggil pamanmu. Hank mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Justin, tetapi tidak ada yang menjawab bahkan setelah waktu yang lama. Kakek, tidak ada yang mengangkat, kata Hank dengan suara bingung. Hati Yusuf tenggelam. Dia tahu sesuatu pasti telah terjadi. Apakah sesuatu terjadi pada anakku, Justin? Tuan, tolong beritahu saya. Joseph membungkuk kepada Lukas dan bertanya dengan hormat. Melihat sikap Joseph, Lukas menghela nafas dan menjawab, Tuan Tua Chases, saya diperintahkan untuk datang dan meminta dua eksekutif senior dari tentara bayaran yang haus darah untuk kembali bersama saya untuk membantu penyelidikan. Adapun hal-hal lain, tidak nyaman bagi saya untuk berbicara dengan Anda tentang mereka. Joseph ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi dia dipotong oleh sebuah suara. Justin si tiran sudah mati. Dia dibunuh oleh seorang pria bernama Silverface dan Dark Cape telah dibobol, jadi itu sebabnya dua eksekutif senior dari Blue Thirsty Mercenaries ingin melarikan diri. Orang yang berbicara adalah Chase, putra kedua dari keluarga Snow. Dia baru saja diberitahu berita kematian Justin oleh Temen Stan, jadi dia secara alami tahu apa yang dimaksud Temen. Dia ingin Chase membantunya menyampaikan berita itu. Tentu saja, dia sangat senang melakukan ini untuk Stan. Sejak Hank menjadi temen kedua fraksi T, dia sangat arogan dan telah menekan Chase berkali-kali. Karena itu, Chase sudah lama tidak menyukainya. Dia adalah yang paling bahagia mendengar berita kematian Justin. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Berita itu seperti sambaran petir bagi Joseph, Hank, dan Hanley. Casey, berhenti omong kosong. Pamanku adalah orang nomor satu di Dragon Rank, jadi bagaimana dia bisa terbunuh? Hank membalas dengan marah. Haha, dia hanya nomor satu di peringkat naga dan bukan nomor satu di dunia. Jadi bagaimana tidak mungkin? Saya mendengar bahwa orang yang membunuhnya telah melampaui puncak peringkat naga. Dia bahkan bisa melayang di udara untuk sementara waktu dengan kekuatannya sendiri. Joseph memandang dua eksekutif senior tentara bayaran yang haus darah. Ketika dia melihat bahwa mereka tidak membalas, dia tahu ini telah dikonfirmasi. Kemudian, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Keluarga Chases saat ini dibangun di atas reputasi Justin, jadi jika Justin meninggal, semuanya akan hilang. Selanjutnya, selama periode ini, keluarga Chases telah menyinggung banyak keluarga karena mereka berkembang secara membabi buta. Periode berikutnya akan menentukan nasib keluarga Chases. Mungkin saja keluarga mereka akan menjadi sejarah karena ini. Kakek, Hank dan saudaranya dengan cepat mendukung Joseph. Meskipun saudara-saudara masih bisa berdiri, tangan dan kaki mereka yang gemetar tidak bisa menyembunyikan kepanikan hati mereka. Bab 367. Tanjung Gelap. David duduk di kursi utama di aula kastil. Yang tersisa dari Dark Cape sekarang adalah orang-orang dari Red Flame Mercenaries. Semua kelompok tentara bayaran lainnya telah pergi dan mereka juga telah dibayar sesuai dengan itu. Kelompok tentara bayaran kecil dan menengah mendapat cukup uang, sementara David mengirim 3 kelompok tentara bayaran besar 3 perintah rahasia perak. Namun, perintah rahasia perak juga bersyarat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyelamatkan orang, bukan membunuh mereka. Terlebih lagi, jika mereka melakukan sesuatu yang keji, David juga tidak akan membantu mereka. Meskipun kapten dari 3 kelompok tentara bayaran besar agak tidak puas, kekuatan yang ditampilkan wajah perak saat ini terlalu kuat dan mereka tidak berani membantahnya. Selain itu, mereka tidak menyia-nyiakan upaya dalam menyerang Dark Cape kali ini. Segera setelah Justin the Tyrant meninggal, tentara bayaran yang haus darah seperti tikus yang meninggalkan kapal yang tenggelam. Namun, karena David menjanjikan ini kepada mereka, dia akan melakukan apa yang dia katakan. Selain itu, hanya ada 2.000 orang dari Api Merah, tetapi bahkan jika Justin the Tyrant sudah mati, mereka tidak akan menyerah dengan mudah ketika mereka menghadapi puluhan ribu orang dari tentara bayaran yang haus darah. Dengan demikian, mereka masih memainkan peran besar. Beberapa eksekutif tingkat menengah dan senior dari tentara bayaran haus darah yang tidak punya waktu untuk melarikan diri saat ini sedang berlutut di tanah aula kastil. Pembunuh, beri aku laporan pencarian, kata David. Terima kasih, Kapten. Kami menemukan lebih dari 1.000 tahanan di kastil. Mereka adalah orang-orang dari kapal pesiar mewah yang dibajak oleh tentara bayaran yang haus darah dan mereka sangat kaya. Tentara bayaran yang haus darah seharusnya ingin memeras keluarga mereka, kata Killer. Bebaskan semuanya. Baiklah, aku akan mengirim mereka semua kembali ke kapal pesiar nanti.
Ada yang lain. Kami juga menemukan berbagai alat penyiksaan di kastil yang seharusnya menjadi alat yang digunakan Tyrant untuk menyiksa musuh. Selain itu, ada juga kolam tempat banyak piranha dikembangbiakkan. Lapisan tebal tulang manusia telah menumpuk di dasar kolam. Petik 2. Tiriskan air dari kolam dan temukan tempat untuk mengubur tulang manusia. Kemudian, isi kolam lagi. Tentu. Juga, singkirkan semua pajak di Dark Cape. Batalkan pajak pos pemeriksaan untuk kedua kerajaan juga, kata David setelah memikirkannya. Kapten, kami tidak akan memiliki pendapatan jika kami melakukan ini. Tentara bayaran yang haus darah menggunakan pajak pos pemeriksaan untuk membangun kekuatan mereka. Meskipun tentara bayaran yang haus darah meninggalkan banyak kekayaan di sini, mereka semua akan segera habis jika kita tidak memiliki sumber pendapatan apapun. Tidak apa-apa, saya akan menyuntikkan dana ke Red Flame. Selanjutnya, Anda perlu membeli semua jenis senjata dan peralatan paling canggih di dunia, mempersenjatai Dark Cape dengan baik, dan membeli beberapa kapal selam dan kapal induk untuk memarkirnya di Bay of Dark Cape. Tentu, tapi ini membutuhkan banyak uang dan kami di Red Flame tidak memiliki cukup orang sekarang. Jangan khawatir tentang uang, Anda juga harus mulai merekrut orang sesegera mungkin, tetapi pastikan anggota Red Flame lulus tes karakter. Saya tidak ingin orang yang keji tidak peduli seberapa kuat mereka, kata David serius. Ya, Kapten, bagaimana dengan para eksekutif senior dari tentara bayaran yang haus darah? Pembunuh bertanya. Selidiki masa lalu mereka, jika mereka melakukan kejahatan serius, eksekusi mereka di tempat. Jika tidak, beri mereka kesempatan. Kapten wajah perak, tolong lepaskan kami. Kami akan mengikuti Anda di masa depan dan berjanji untuk tidak melakukan hal buruk lagi. Kami juga dipaksa. Jika kita tidak melakukan apa yang dikatakan Tyrant, kita juga akan disiksa sampai mati olehnya. Para eksekutif menengah dan senior dari tentara bayaran haus darah yang berlutut di tanah terus memohon belas kasihan. Bawa mereka pergi, teriak Killer. Segera, orang-orang ini dibawa pergi. Paula kembali sunyi. Pembunuh, aku ingin menjadikan Dark Cape sebagai benteng yang tidak takut pada dua kerajaan, jadi kita akan membutuhkan banyak senjata dan talenta canggih. Kita harus segera melakukannya. Saya akan menghabiskan banyak uang untuk mencari bakat yang mempelajari medan magnet. Saya ingin melihat bagaimana kita dapat menarik medan magnet di dekatnya sehingga kita dapat menggunakannya, setidaknya agar Dark Cape tidak dapat dikunci oleh rudal apapun, kata David serius. Bab 368. Saya mengerti, Kapten. Aku mungkin tidak tinggal di Dark Cape di masa depan, jadi aku akan menyerahkannya kepada kalian bertiga di sini. Killer adalah wakil kapten pertama Red Flame, Paul adalah wakil kapten kedua, dan Tulip adalah wakil kapten ketiga. Adapun cara membagi bawahan, diskusikan di antara kalian sendiri. Saya berharap ketika saya kembali lagi, saya akan melihat api merah yang baru. Kami pasti akan memenuhi harapan Anda, Kapten, jawab ketiganya bersamaan. Tulip secara alami sangat bersemangat, dia memang telah mengambil langkah yang tepat. Dalam sekejap, dia berubah dari pemilik bar menjadi wakil kapten kelompok tentara bayaran terbesar ketiga di dunia bawah tanah global. 2. Tidak berlebihan untuk menyebutnya kesuksesan instan. David telah pergi, bersama dengan Blue Enchantress. Blue Enchantress memiliki bakat dan kemampuan yang hebat. Tidak hanya persepsinya yang sangat kuat, tetapi kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya juga luar biasa. Selanjutnya, dia setengah jalan ke Dragon Rank. Hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke peringkat naga. Jika dia mengambilnya kembali dan menahannya di sisi Celia untuk melindunginya, itu pasti akan bermanfaat. Sebelum pergi, David menginvestasikan 1 triliun di Red Flame untuk membiarkan mereka membangun Dark Cape dengan benar. Plus, dia juga memberitahu mereka bahwa mereka bisa meminta lebih banyak jika itu tidak cukup. Paulus tidak terkejut dengan hal ini. David dimuat dan dia telah melihatnya sebelumnya. Namun, Killer dan Tulip sedikit terkejut. Kapten benar-benar memberi mereka 1 triliun uang tunai. Beberapa negara kecil di sekitar Chaosland tidak selalu memiliki cadangan uang tunai yang begitu banyak. 1. Kapten benar-benar sekaya sebuah negara. Ibu kota di Summerland. Semua tamu di pesta keluarga Chases telah pergi. 2 eksekutif senior tentara bayaran haus darah juga dibawa pergi oleh Lucas. Menghadapi Lucas, kapten tim dari tim Vulture di Falcon, yang merupakan puncak Dragon Ranker dan Vulture 2 yang berada di tahap akhir dari Dragon Rank, mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dengan demikian, mereka hanya bisa mengikuti Lucas kembali untuk penyelidikan dengan patuh. Untungnya, mereka ingat bahwa mereka tidak melakukan kejahatan apapun di Summerland. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Hank bertanya dengan suara gemetar. Justin sudah mati, jadi keluarga Chases juga runtuh. Orang-orang saat ini dalam keluarga tidak cukup untuk mendukung keluarga kelas 1. Hanley melamun di satu sisi. Dia belum kembali ke akal sehatnya sampai sekarang. Bagaimana keluarga Chases, yang masih dalam masa jayanya, tiba-tiba jatuh ke kondisi ini? Perasaan langsung jatuh dari surga ke neraka membuatnya tidak bisa pulih dalam waktu yang lama. Joseph berkata kepada kepala pelayan, Elmer, cepatlah dan kembalikan semua hadiah yang kamu terima hari ini.
Kembalikan 2 kali jumlah hadiah dari keluarga di bawah kelas 1, 5 kali untuk keluarga kelas 1, dan 10 kali untuk keluarga bangsawan elit. Anda harus melakukannya dengan cepat. Tuan, kami telah menerima terlalu banyak hadiah kali ini. Jika kita melakukan ini, keluarga Chases akan sangat menderita dan kita tidak akan bisa pulih selama bertahun-tahun, kata kepala pelayan. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Dalam beberapa hari terakhir, keluarga Chases telah berkembang biak secara membabi buta dan menyinggung banyak orang. Sekarang Justin pergi, tidak ada yang bisa menghalangi mereka. Jika mereka bersatu, keluarga Chases tidak akan bisa melawan mereka. Saya hanya bisa berharap bahwa melakukan ini untuk sementara akan memadamkan kemarahan mereka. Iya Pak, aku akan melakukannya sekarang. Setelah berbicara, kepala pelayan dengan cepat meninggalkan villa. Bab 369. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Paman sudah pergi jadi David pasti tidak akan membiarkan kita lolos. Hank bertanya dengan suara gemetar. Ketika Hanley mendengar nama David, dia juga kembali ke akal sehatnya dan bertanya dengan cemas, "Kakek, David pasti akan kembali untuk membalas dendam pada kita kali ini, apa yang harus kita lakukan? Anda harus menyelamatkan kami. Kalian berdua harus mengemasi barang-barangmu. Saya akan segera mengeluarkan Anda dari Summerland," kata Joseph. "Oh, baiklah. Kedua bersaudara itu menjawab dengan cepat. "Tapi kali ini kita tidak bisa menggunakan rute biasa kita. Saya akan menemukan cara untuk mengirim Anda ke perbatasan Summerland dan Anda akan melewati hutan tua untuk sampai ke sisi lain." "Hah, mengapa?" tanya Hank. "David adalah anggota Falcon. Dengan jaringan intelijen Falcon di seluruh Summerland, Anda pasti akan terdeteksi jika mengikuti rute biasa. Bahkan jika Anda melarikan diri ke luar negeri, dia masih bisa mengejar Anda. Juga, ada medan magnet yang mengganggu di hutan tua sehingga bahkan pesawat tidak berani memasukinya. Oleh karena itu, akan lebih aman untuk pergi lewat sana. Tapi hutan tua itu sangat besar, bisakah kita benar-benar berjalan melewatinya? Kamu sudah berada di level puncak kelas 1 dan kamu akan memasuki peringkat harimau. Hanley juga berada di level puncak kelas 2. Bukankah kamu selalu mengatakan kamu tidak bisa menembusnya? Ini adalah kesempatan bagi kalian berdua untuk melewati hutan tua, dan mungkin kalian bisa melangkah lebih jauh jika berhasil melewati hutan. Ini juga akan baik untuk Anda di masa depan, kata Joseph. "Kakek, tapi..." "Tidak ada tapi. Jika Anda tidak melakukan ini, Anda hanya bisa menunggu sampai David muncul di depan pintu Anda. Ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Baiklah, ayo pergi. Kamu tidak perlu khawatir. Ketika Anda sampai ke sisi lain, saya akan menyiapkan banyak uang untuk Anda. Kemudian, Anda dapat hidup dengan baik di tempat manapun yang Anda inginkan. Ketika gelombang ini berlalu, aku akan menemukan cara untuk membawamu kembali." Joseph menghela nafas dalam hati ketika dia melihat saudara-saudara dengan panik pergi. Dia tahu bahwa kali ini akan sulit bagi keluarga Chases untuk melewati rintangan ini. Hank terlalu radikal dan menyinggung terlalu banyak orang selama ini. Dia bahkan menyinggung keluarga Warner yang merupakan keluarga bangsawan elit. Joseph bisa saja menghentikannya, tetapi dia tidak menyangka putranya Justin dibunuh secara tiba-tiba. Selama Justin berada di Dark Cape, keluarga Chases akan baik-baik saja. Sayang sekali. Dia hanya berharap kedua bersaudara itu bisa menjaga nama keluarga tetap hidup dan kembali ke Summerland suatu hari nanti. Joseph bangkit dan meninggalkan villa. Masih banyak yang harus dia lakukan. Selain putra sulungnya, ayah dari Hank dan Hanley yang hanya tahu bermain-main di luar, ia masih memiliki 3 putri. Dia perlu menenangkan mereka dan mencoba menjauhkan mereka dari keluarga Chases sehingga mereka bisa menjalani kehidupan yang baik. Akan lebih baik jika mereka juga bisa meninggalkan ibu kota. Pada saat ini, Joseph tiba-tiba tampak 10 tahun lebih tua. Keluarga Chases, yang nyaris tidak bisa bertahan, akhirnya berada dalam situasi putus asa karena kematian Justin. Di malam hari, setelah beberapa kali pindah, Hank dan Hanley akhirnya diangkut dengan truk ke hutan tua di perbatasan Summerland. Selama mereka bisa melewati hutan ini, mereka bisa mencapai negara berukuran sedang di seberang. Mereka tidak akan sampai ke Falconia jika mereka mulai dari sini. Karena jarak di sini lebih pendek, mereka memutuskan untuk berjalan ke sana. Mereka masing-masing memiliki ransel yang diikat ke punggung mereka. Ada kantong tidur sederhana dan beberapa makanan di dalam ransel. Dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk keluar dari titik ini. Meskipun ada banyak binatang buas di hutan tua, mereka bukanlah ancaman bagi Hank yang akan menembus peringkat harimau. Satu-satunya hal yang perlu mereka perhatikan adalah tidak digigit ular dan serangga berbisa. Ini akan agak merepotkan. Dengan bantuan cahaya bulan, keduanya melangkah ke dalam hutan tua yang gelap. Setelah berjalan beberapa ratus meter ke depan, mereka menemukan tanah datar dan berencana untuk beristirahat di sini selama 1 malam sebelum berangkat pada siang hari. Itu sangat gelap di malam hari di hutan tua. Meskipun bulan di langit besar, bulat, dan cerah, itu terhalang oleh tumbuh-tumbuhan yang rimbun dan cahaya bulan tidak bisa menembus sama sekali. Untuk menghindari diserang oleh binatang buas saat tidur di malam hari, keduanya bergantian berjaga-jaga. Malam berlalu dengan cepat. Dini hari berikutnya.
Saudara-saudara terus bergerak. Setelah 2 hari berturut-turut, ketegangan di antara mereka berdua berangsur-angsur mereda. Meskipun mereka harus tinggal jauh dari rumah, mereka baik-baik saja selama mereka bisa bertahan hidup. Ketika mereka mengingat perasaan berada di ambang kematian ketika mereka bertemu David sekitar sebulan yang lalu, adegan itu bermain dengan jelas di benak mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki ruang untuk perlawanan di depan David. Selain itu, bahkan jika mereka pergi ke luar negeri, mereka akan tetap menjalani kehidupan yang baik. Sebelum pergi, Joseph memberi mereka kartu bank yang berisi sejumlah besar uang. Itu akan cukup bagi mereka untuk menghabiskan sisa hidup mereka tanpa khawatir. Hank, menurutmu apakah kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke Summerland? Hanley bertanya sambil berjalan. Tentu saja kita bisa. Saya percaya kakek akan menangani masalah ini dengan baik, tetapi jelas tidak dalam waktu dekat. Kita harus menunggu kegagalan ini berlalu, jawab Hank. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bagaimana saya tahu? Ini semua salahmu, bajingan. Jika Anda tidak menyinggung David, mengapa kami harus meninggalkan negara ini? Hank menegur. Bagaimana saya bisa tahu bahwa David sangat terampil? Dia hanya siswa pertukaran dari SRU, dan bahkan jika kami tinggal di rumah, kami masih akan menderita. Jadi, saya pikir lebih baik mengeluarkan senjata api agar kita tidak menjadi bahan tertawaan. Aku sudah bilang sejak lama untuk tidak hanya memikirkan wanita setiap hari karena mereka cepat atau lambat akan menjadi akhir darimu. Celia berbeda dari wanita lain. Jika saja paman saya baik-baik saja, maka bahkan jika saya memaksakan diri pada Celia, saya juga akan baik-baik saja. Mengapa paman tidak bisa bertahan selama beberapa hari lagi? Hanley berkata dengan sedikit menyesal. Dia akan pergi dan menculik Celia dari rumahnya setelah pesta yang diselenggarakan keluarganya. Namun, paman Justin mendapat masalah saat mereka berada di pesta. Kenapa kamu masih memikirkan Celia sekarang? Kau gila. Aku tidak akan menyerah jika aku tidak mendapatkan Celia. Anda. Sebelum Hank selesai berbicara, seseorang menyelesaikan kalimatnya untuknya. Kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi dalam hidup ini. Merinding segera muncul di lengan saudara-saudara. Siapa itu? Siapa yang berbicara? Bab 370. Lama tidak bertemu, Chasez bersaudara. David tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Daud. Seru Chasez bersaudara secara bersamaan. Kak, kenapa kamu di sini? Jika kalian bisa berada di sini, mengapa saya tidak? David bertanya sambil tersenyum. Namun, senyumnya membuat Chasez bersaudara menggigil di sekujur tubuh mereka. Rasanya seperti dingin menusuk tulang di musim dingin. Mustahil, kami sangat tertutup. Tidak mungkin kamu tahu. Rahasia, itu hanya apa yang Anda pikirkan. Anda diselamatkan oleh seseorang terakhir kali, tetapi apakah Anda pikir seseorang akan menyelamatkan Anda kali ini? David, apa yang ingin kamu lakukan? Biarkan saya memberitahu Anda, paman saya baru saja terluka dan melarikan diri. Jika kamu berani menyentuh kami, dia pasti akan membalas dendam padamu, kata Hank gugup. Dia ingin menggunakan reputasi Justin untuk membakar David. Oh, Justin baru saja terluka. Kenapa aku tidak mengetahuinya? Tanya David, pura-pura bingung. Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kita akan bertemu pamanku. Dia sudah dalam perjalanan untuk menjemput kita. Jika Anda tidak pergi, Anda tidak akan bisa pergi ketika paman saya tiba. Paman saya adalah orang nomor 1 di Dragon Rank. Hank merasa ini berhasil, jadi dia segera menambahkan. Hahaha, David tidak bisa menahan tawanya lagi. Apa yang kamu tertawakan? Anda sebaiknya segera pergi, karena paman saya akan segera tiba. Petik 2. Aku menertawakan kalian berdua karena mencoba mengancamku dengan Justin saat kalian berada di ambang kematian. Betapa konyolnya. Apa yang sangat konyol, tidak peduli seberapa baik kamu tidak cocok untuk pamanku. Apakah kamu tidak penasaran mengapa Justin meninggal? Dia sudah berada di Dark Cape selama bertahun-tahun, tetapi mengapa dia mati tiba-tiba setelah kamu menyinggungku? Tanya David tiba-tiba. Saudara-saudara Chasez menatap David dengan ngeri ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Tidak mungkin. Paman saya adalah nomor 1 di Dragon Rank. Anda tidak bisa membunuhnya. Itu tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Hank menangis ketakutan. Kamu. Hanley juga menatap David dengan ngeri. Dia telah tergagap untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mustahil. Saya akan menunjukkan kepada Anda apakah itu mungkin. Setelah David mengatakan itu, tubuhnya bergeser dan dia pergi di depan saudara-saudara Chasez dalam sekejap. Dia mengulurkan tangannya dengan cepat dan meraih kedua leher mereka. Hank dan Hanley mencoba melepaskan tangan David, tetapi mereka menemukan bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang mereka berikan, cengkeraman David tidak mau bergerak. Setelah David meraih leher mereka, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. 1 meter. 2 meter. 5 meter. 10 meter. 20 meter. Setelah David mencengkram leher kedua bersaudara itu, mereka merasakan tubuh mereka terangkat dan mereka mengira bahwa David telah mengangkat mereka.
Namun, setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa tubuh mereka masih naik, dan baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa David memegang mereka dengan tangannya saat dia naik ke udara. Bagaimana ini mungkin? Hanya master legendaris yang melampaui puncak Dragon Rank yang bisa melakukan itu, kan? Apakah David mengatakan yang sebenarnya? Apakah dia benar-benar membunuh Paman Justin? Sementara saudara-saudara terkejut, mereka juga merasakan penyesalan yang tak terbatas. Mereka membunuh pendukung terbesar keluarga Chases, Paman Justin. Jika Joseph tahu ini, siapa yang tahu jika dia akan langsung menembak kedua orang bodoh ini? Jika mereka tidak menyinggung David, Justin tidak akan mati. Keluarga Chases masih bisa mengandalkan sosok kuat ini untuk terus berkembang. Segera, mereka akan menjadi salah satu keluarga bangsawan elit. Setelah ini, dia, Hank Chases, akan berada di depan banyak rekan-rekannya dan menjadi kepala keluarga bangsawan elit di ibu kota. Bahkan Temenstan tidak bisa dibandingkan dengannya. Pada saat ini, jika Hank bisa bergerak, dia berpikir bahwa dia mungkin telah membunuh adiknya. Semuanya adalah kesalahannya. Apalagi, akar dari semua ini adalah seorang wanita. Hanley menghancurkan seluruh keluarga Chases demi satu wanita. Bahkan Paman Justin, yang nomor satu di Dragon Rank, sudah mati karena dia telah terlibat oleh Hanley. Pada saat ini, jika Hanley punya pilihan, dia tidak akan pernah memprovokasi Celia lagi meskipun dia memang cantik, murni, dan persis tipe yang dia sukai. Apalah artinya seorang wanita dibandingkan dengan hidupnya? Jika dia tidak memprovokasi Celia, dia akan tetap menjadi putra kedua dari keluarga Chases. Keluarga Chases akan terus berkembang dengan Justin sebagai dukungan mereka. Statusnya akan terus meningkat, dan dia bisa menemukan 10 wanita atau bahkan 100 wanita. Dia akan memiliki semua wanita yang dia inginkan. Namun, sudah terlambat. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Seperti yang dikatakan David, mereka harus siap menanggung akibat dari apa yang telah mereka lakukan. Teman-teman, ketika Anda melihat Justin di neraka, katakan padanya orang yang membunuhnya adalah saya, David Liddell, dan pelaku utamanya adalah dua keponakannya. Setelah David selesai berbicara, dia tidak memberikan waktu kepada saudara-saudara Chases untuk bereaksi sebelum dia mengerahkan kekuatan di tangannya. Retakan. Retakan. Leher Hanley dan Hank patah. David mengendurkan cengkeramannya dan mayat mereka jatuh dari ketinggian lebih dari 20 meter. Beberapa detik kemudian. Gedebuk. Gedebuk. Suara mereka yang jatuh ke tanah bisa terdengar. Sementara itu, David terbang ke arah Summerland. Dia bisa melayang di udara dan terbang selama beberapa saat setelah dia melampaui puncak Dragon Rank. Namun, karena itu hanya waktu yang singkat, David perlu mendarat sehingga dia bisa segera beristirahat. Dia mendengar bahwa setelah dia maju selangkah lagi, dia akan bisa melayang di langit. Bab 371. Saudara-saudara Chases meninggal begitu diam-diam sehingga sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Hanya Falcon dan beberapa orang di satuan tugas khusus yang tahu. Pada saat David kembali ke ibu kota dari Dark Cape, Chases bersaudara sudah pergi, lalu dia menggunakan Falcon dan satuan tugas khusus untuk menemukan kemana keduanya pergi sebelum mengejar mereka sampai ke sana. Joseph mengira kedua cucunya telah meninggalkan Summerland. Meski sangat berhati-hati, ia tetap meremehkan jaringan intelijen Falcon, belum lagi bantuan Satgas khusus. Jaringan intelijen dari kedua organisasi ini digabungkan hampir seluruhnya menyelimuti seluruh negeri. David kembali ke ibu kota setelah membunuh saudara-saudara Chases dan memanggil Lucas, mencoba menggunakan Falcon untuk mencabut keluarga Chases. David tidak pernah menyukai keluarga seperti ini yang akan memihak pelaku kejahatan. Namun, Lucas mengatakan dia tidak perlu melakukan itu lagi. Keluarga Chases sekarang menjadi sasaran cemoohan. Mereka tidak hanya dipaksa untuk melepaskan industri yang mereka kembangkan bulan ini, tetapi bahkan industri inti asli keluarga telah dilahap oleh keluarga besar lainnya. Yang paling kejam di antara mereka adalah keluarga Warner, yang selalu berbagi hubungan baik dengan keluarga Chases. Hanya saja Hank arogan, angkuh, dan tidak terkendali setelah mengetahui bahwa Justin mendukung keluarga mereka dan telah menyinggung terlalu banyak orang dalam prosesnya. Meskipun ia menjadi temen kedua dari fraksi T, tidak ada anggota tingkat tinggi dari fraksi T yang mematuhinya. Sekarang Justin sudah mati, wajar saja jika semua orang mengambil keuntungan dari mereka. Keluarga Chases mulai menurun dengan cepat, dan kedua ahli waris membayar harga untuk tindakan mereka. Namun, tidak ada yang tahu bahwa David adalah penghasut di balik semua ini. Kecuali Paul dan Blue Enchantress, yang dia bawa kembali, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pria bernama Silverface yang membunuh Justin. Meskipun David mengira dia telah melakukan ini dengan sempurna, masih ada orang yang mencurigainya. Setelah Lucas berbicara dengan David di telepon, sebuah ide melintas di kepalanya. Dia pikir ini terlalu kebetulan. Justin menduduki Dark Cape selama hampir 10 tahun dan menavigasi kedua kerajaan dengan mudah tanpa masalah. Mengapa Justin dibunuh tiba-tiba setelah keluarga Chases menyinggung David? Selanjutnya, orang yang membunuhnya juga mengenakan topeng.
Dia memberitahu David tentang Justin, dan dia juga mengatakan bahwa selama Justin menduduki Dark Cape, keluarga Chasez akan dilindungi oleh Summerland karena, dalam periode khusus ini, Summerland tidak ingin ada masalah yang muncul. Tidak butuh waktu lama bagi David untuk kembali ke provinsi South River. Adapun apa yang dia lakukan ketika dia kembali ke rumah, tidak ada yang tahu. Ditambah lagi, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Beberapa hari kemudian, Dark Cape dilanggar, dan Justin meninggal. Menurut penyelidikan mereka, Red Flame Mercenaries dibentuk bulan lalu. Tepat tidak lama setelah dia menghentikan David dari membunuh saudara-saudara Chasez. Jika David melakukan semua ini, maka motif dan waktunya akan tepat. Satu-satunya hal yang tidak cocok adalah bahwa Justin adalah sosok nomor satu di Dragon Rank dan pria bernama Silverface yang membunuhnya melampaui Dragon Rank. Kekuatan David, dilihat dari terakhir kali dia menyerang Lucas, seharusnya baru saja memasuki tahap akhir Dragon Rank, yang masih jauh dari puncak Dragon Ranker. Jadi, mustahil bagi David untuk menjadi Silverface, yang telah membunuh Justin, kecuali dia menyembunyikan kekuatan aslinya. Namun, apakah ini mungkin? Berapa umur David? Namun, jika ini benar. Ketika Lucas memikirkan hal ini, dia tercengang. David baru berusia 22 tahun dan kekuatannya melampaui peringkat naga, dan dia telah mengambil langkah kecil yang legendaris itu. Ini memang agak sulit dipercaya. Oleh karena itu, Lucas memutuskan untuk benar-benar melihat ke dalam Red Flame Mercenaries. Bab 372. Jika David adalah Silverface, maka orang yang pergi ke Chaos Land untuk membentuk Red Flame di tahap awal pastilah seseorang yang sangat dia percayai. Oleh karena itu, dia harus mulai dengan penyelenggara asli Red Flame. Ini sangat penting untuk masa depan Summerland. Namun, itu juga perlu dilakukan secara rahasia. David tidak tahu bahwa Paulus adalah kunci untuk mengungkapkan identitasnya. Namun, tidak masalah jika dia terkena Summerland karena itu bisa lebih mencerminkan David. Nilai. Namun, Falconia belum bisa mengetahui hal ini, setidaknya sampai David tiba-tiba mencapai level berikutnya dan Dark Cape belum diubah menjadi benteng perang oleh David. Kalau tidak, api merah akan dalam bahaya. Ada juga kemungkinan memicu perang antara kedua kerajaan sebelum waktunya. Yang perlu dilakukan David selanjutnya adalah terus menghabiskan uang dan meningkatkan kekuatannya. Pada saat ini, dia telah kembali ke suite mewah Starry Night Hotel di ibu kota. Sementara itu, Blue Enchantress dikirim olehnya untuk melindungi Celia. Melihat lebih dari 500 poin mewah yang dia kumpulkan dalam lebih dari seminggu, David sedikit terdiam. Kapan itu akan mencapai 10.000 poin jika tumbuh dengan kecepatan yang begitu lambat? Dia tidak berani mengungkapkan identitasnya ketika dia tidak cukup kuat. Dia juga berharap suatu hari, ketika dia menjadi lebih kuat, dia akan mengungkapkan identitasnya dan mengejutkan semua orang. Tidak peduli dari keluarga mana mereka berasal, selama mereka memprovokasi David, dia akan langsung menghancurkan mereka. Tidak perlu merumuskan rencana dan skema sambil mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Namun, untuk saat ini, dia harus terlebih dahulu memikirkan cara mendapatkan poin yang lebih mewah. Saat ini, dia terutama memiliki timnya di Springfield dan Capital City yang membantunya membelanjakan uang. Namun, ini jelas tidak cukup cepat. Untungnya, setelah Dark Cape berhenti mengambil pajak pos pemeriksaan, masih perlu membeli berbagai senjata dan peralatan canggih, yang juga membutuhkan banyak uang. Aku ingin tahu kapan aku bisa mencapai 10.000 poin mewah. 2 minggu lalu, Oliver, dekan South River University, telah membawa Amelia dan 3 mahasiswa lainnya kembali ke kampus. Howard sangat takut pada David sehingga dia meninggalkan negara itu dan dia mungkin tidak akan berani kembali dalam waktu singkat. David terus meminta cuti karena masalah dengan keluarga Chasez dan tidak mengikuti mereka kembali. Pada saat yang sama, Oliver baru saja memberitahu David bahwa dia harus kembali ke kelas semester depan. Liburan akan segera tiba, jadi David berencana untuk pergi ke rumah Celia besok dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Dia juga orang yang berstatus sekarang, jadi ibu mertuanya tidak bisa memandang rendah dirinya. Setelah ini, ia berencana untuk kembali ke Provinsi Sungai Selatan. Reuni kelas sekolah menengah telah diatur dalam obrolan grup dan akan diselenggarakan setelah liburan. Terus terang, jika ada reuni universitas di masa depan, David pasti tidak akan pergi. Ini karena dia merasa tidak memiliki hubungan dengan teman-teman sekelasnya di universitas. Semua orang terlalu realistis. Kecuali teman sekamarnya di asrama, David hampir tidak berkomunikasi dengan orang lain. Tentu saja, teman sekelas lainnya juga tidak akan berbicara dengan pria malang seperti dia. Namun, dia masih bisa pergi ke reuni kelas SMA. Pada saat itu, tidak ada yang benar-benar peduli tentang hal-hal seperti status, dan mereka tidak akan sombong seperti di universitas. Semua orang memiliki hubungan yang baik di sekolah menengah. David mengantarkan makanan paruh waktu di sekolah menengah dan tidak ada yang memandang rendah dia. Lebih baik lagi, mereka kadang-kadang juga memberinya bisnis. Selama kuliah, teman-teman sekelasnya akan membencinya dan mengejeknya. Jadi David akan tetap menghargai persahabatannya dengan teman-teman sekelasnya di SMA. Dia akan pergi melihat-lihat selama pertemuan dan mencoba membantu mereka yang membutuhkan. Dia membutuhkan tenaga kerja dan dia tidak kekurangan uang.
Bab 373. Islik International membuat kemajuan yang stabil di bawah kepemimpinan Pearl, tetapi itu sama sekali tidak mendekati tujuan David. Dia ingin menjadi orang yang bisa mengendalikan ekonomi global, sehingga tidak cukup untuk berkembang di dalam negeri, dan dia harus mengirim beberapa orang untuk berkembang di luar negeri. Dengan dukungan dana yang tidak terbatas, dia tidak takut akan mengacau karena tidak ada masalah. Dia memutuskan rantai modal. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk meluangkan waktu untuk mengunjungi Springfield dan mendapatkan pendapat Pearl. Tidak diragukan lagi, itu adalah pilihan terbaik untuk membuat Pearl pergi ke luar negeri. Bagaimanapun, dia lulus dari universitas terkenal dan adalah seseorang yang bisa dia percayai, tetapi dia masih perlu bertanya padanya. Jika dia tidak ingin pergi, dia akan meminta orang lain. Keesokan harinya, David pergi ke rumah Celia, tepat pada waktunya untuk melihat Mindy pergi keluar. Mindy melirik G-Wagon yang dikendarai David dan tidak bertanya apa-apa. Dia hanya berkata kepada David, "David, jika kamu bebas, kamu bisa tinggal di sini. Saya dan suami saya memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Anda ketika kami kembali di malam hari." Petik 2. "Oke, Nyonya Yang, lanjutkan dan urus bisnismu. Aku akan menunggumu," kata David. Mindy pergi dari rumah. Saat ini, banyak yang harus dia tangani. Selama waktu ini, mereka berdua melewati tahap paling berliku dan aneh dalam hidup mereka. Pertama, karena putrinya menolak berkencan dengan pewaris keluarga Chases, dia menjadi sasaran keluarga besar seperti keluarga Chases. Karirnya dan pekerjaan suaminya sangat terpukul. Ketika mereka sedang mempersiapkan keluarga mereka untuk meninggalkan ibu kota agar tidak menjadi sasaran, keluarga Chases tiba-tiba berhenti memukuli keluarga mereka. Dia berpikir bahwa semua kesulitan akan sepadan, tetapi siapa yang tahu bahwa dalam beberapa hari, berita bahwa keluarga Chases mengandalkan seseorang yang kuat membuat semua mitra mereka tidak berani bekerja sama dengan mereka lagi. Ditambah lagi, atasan suaminya juga takut menyinggung keluarga Chases dan memutuskan untuk memecatnya. Karena itu, pasangan itu kembali dilema. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar berita bahwa keluarga Chases hancur total. Kemudian, perusahaannya berkembang pesat karena dukungan sponsor besar dari Islik International, dan suaminya segera dipekerjakan kembali dan mendapatkan posisi yang selalu diimpikannya. Dapat dikatakan bahwa setelah bencana ini, keluarga mereka benar-benar mulai lepas landas. David memarkir mobil dan memasuki villa. Celia sedang duduk di sofa menonton televisi. Ketika dia melihat David masuk, dia melompat dari sofa dengan penuh semangat. "David, kamu akhirnya di sini. Ayo belanja, saya sangat patuh dan saya tidak keluar selama ini. Aku akan segera menjadi gila," kata Celia dengan gembira. "Oke, aku akan pergi denganmu, tapi kita harus kembali lebih awal. Ibumu punya sesuatu untuk diberitahukan kepadaku," kata David sambil menyeringai. "Kalau begitu ayo pergi sekarang. Beri saya waktu sebentar, saya akan naik dan berganti pakaian." Setelah Celia selesai berbicara, dia berlari ke atas mengenakan sandal. Segera, Celia berganti pakaian olahraga yang menyegarkan dan nyaman dan berjalan ke bawah. Kemudian, keduanya keluar bersama. Mereka baru pulang sore hari. Pada saat ini, Mindy dan John sudah kembali. Setelah mereka makan malam, seluruh keluarga duduk di ruang tamu. David tahu Mindy memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadanya, jadi dia tidak terburu-buru untuk kembali. Dia juga memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada Celia dan keluarganya. "David, kamu akan segera istirahat, kan?" tanya Mindy. "Ya, Nyonya muda. Saya pikir itu dalam waktu beberapa hari," jawab David. "Karena kamu sedang istirahat, jangan kembali ke Provinsi Sungai Selatan. Tetaplah di ibu kota dan saya akan membuatkan Anda sesuatu untuk dilakukan. Pada saat yang sama, saya akan membawa Anda keluar untuk mengalami berbagai aspek masyarakat," kata Mindy. Dia telah membicarakan hal ini dengan suaminya. Sejak krisis keluarga mereka diselesaikan, mereka harus merencanakan masa depan mereka dengan baik. Putri mereka Celia telah memilih David, jadi mereka harus mengatur sesuatu untuk David lakukan selama istirahat ini untuk mulai membudidayakannya lebih cepat. Bab 374. Setelah kejadian ini, Mindy juga sedikit kelelahan secara fisik dan mental. Jika dia melatih David lebih awal dan menyerahkan perusahaan kepada pasangan muda itu, dia akan dapat menikmati hidup lebih awal. "Hah, Bu Yang, saya punya rencana ketika saya kembali," kata David. "Apa itu?" Teman-teman sekelasku di SMA mengadakan pertemuan liburan ini dan kita tidak bertemu selama 3 tahun, jadi aku ingin kembali dan bergabung dengan mereka." "Apa yang bagus dari pertemuan sekolah menengah? David, karena kamu sudah bersama Celia, kamu akan tinggal di ibu kota di masa depan. Anda secara bertahap akan menjauhkan diri dari teman-teman sekolah menengah Anda dari daerah kecil itu di masa depan. Anda berada di lingkaran yang berbeda dari mereka. Sama seperti band Celia yang diam-diam membelikan untukmu. Harganya beberapa juta, jadi apakah Anda memilikinya di daerah kecil Anda?" tanya Mindy. "Bu, aku tidak membeli mobil itu untuk David." Celia menyela di satu sisi. Meskipun dia juga ingin tahu dari mana David mendapatkan uang untuk membeli mobil yang begitu bagus, dia tidak akan bertanya. Dia tahu bahwa David akan memberitahunya ketika sudah waktunya. Jika tidak, dia akan mendapat reaksi buruk dari David.
Diam, apakah Anda pikir saya tidak tahu bahwa Anda anak muda paling menghargai wajah? Saya tidak ingin mengkritik Anda tetapi beberapa juta bukan apa-apa untuk keluarga kami. Selanjutnya, cepat atau lambat, perusahaan saya akan jatuh ke tangan Anda, tetapi karena Anda masih muda, Anda harus bekerja keras. Jangan hanya memikirkan burung merak sepanjang hari, ceramah Mindy. John melihat koran dan hampir tertawa terbahak-bahak. Pipinya untuk menceramahi anak-anak. Dia jauh lebih tua dan dia lebih kompetitif daripada orang lain. Dia bahkan tidak malu mengatakan ini. Namun, dia hanya bisa mengatakan ini di dalam hatinya, dia tidak berani mengatakannya di depan Mindy. Kalau tidak, dia akan menusuk sarang lebah. Bu, aku benar-benar tidak. Sebelum Celia bisa berbicara, dia dihentikan oleh tatapan Mindy. David tidak bisa menahannya lagi bahkan ketika dia hanya mendengarkan ini di satu sisi. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia berpikir bahwa aku seseorang yang ingin bergantung pada seorang wanita? Apa lelucon? Saya orang terkaya di dunia sekarang dan kekuatan saya melampaui peringkat naga. Jika saya memiliki duel persahabatan dengan Lucas dan yang lainnya sekarang, saya akan dapat mengalahkannya dalam hitungan detik. Bu Yang, sebenarnya aku. Sebelum David bisa selesai, Mindy memotongnya. David, saya tahu kalian anak-anak memiliki ego yang sangat besar. Namun, Anda harus memikirkan situasi Anda saat ini. Ketika Anda mengambil alih perusahaan saya dengan Celia di masa depan, saya tidak akan peduli mobil jenis apa yang Anda beli. Namun, kamu masih mahasiswa sekarang jadi cobalah untuk tidak mengendarai mobil yang bagus ke kampus. Petik 2. Mindy hanya mengatakan ini karena dia khawatir David akan menarik banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Penampilan dan temperamen David sangat luar biasa. Jika dia mengendarai mobil yang bagus ke kampus, dia pasti akan menjadi orang yang paling populer di antara para gadis. Dia yakin putrinya membeli mobil itu untuk David. Jika tidak, bagaimana mungkin sebuah universitas dari daerah kecil mampu membeli mobil yang harganya jutaan? Ditambah lagi, dia tidak peduli dengan uangnya. Dia hanya memperingatkan bahwa David adalah seseorang dari daerah dan dia hanya bisa mengendarai mobil yang bagus dan tinggal di rumah yang bagus karena dia bersama Celia. Dia ingin David selalu mengingat ini. Jika tidak, apakah David dapat menahan diri ketika dia menghadapi semua wanita di masyarakat ketika dia mengambil alih perusahaan? Meskipun dia percaya diri pada putrinya, pria saat ini tidak akan menghargai hal-hal yang datang terlalu mudah. Selain itu, sebagian besar pria sukses yang berhubungan dengannya memiliki beberapa wanita simpanan, tetapi istri mereka tidak tahu. Atau bahkan jika mereka tahu, mereka akan menutup satu mata karena mereka tidak ingin itu mempengaruhi keluarga mereka. Dia tidak ingin putrinya diperlakukan seperti itu. Bab 375. Nyonya, Yang, sebenarnya, aku ingin memberitahumu. Baiklah, saya tahu apa yang ingin Anda katakan, tetapi saya sedikit lelah sekarang dan saya sibuk beberapa hari ini. Mari kita bicarakan itu lain kali kita punya kesempatan. Sudah beres, datang dan jadilah asistenku setelah istirahatmu. Saya akan menunjukkan kepada Anda dunia dan memperluas wawasan Anda. Dengan itu Mindy bangkit dan naik ke atas untuk beristirahat. David duduk di tempat yang sama dan sedikit tercengang. Wanita macam apa ini? Dia terlalu sombong. Dia bahkan tidak membiarkan saya menyelesaikannya. Bagaimana Celia dan ayahnya tinggal bersama wanita seperti itu selama bertahun-tahun? Terutama tuan muda. David melirik John. Dia memperhatikan bahwa John sudah terbiasa dengan ini. David kembali menatap Celia. Dia menatap David dengan tatapan meminta maaf. Baiklah. Awalnya, saya ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka hari ini, tetapi saya gagal lagi. Jadi bahkan jika Anda mengetahuinya di masa depan, jangan katakan bahwa saya sengaja menyembunyikannya dari Anda. Anda bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk berbicara pada saat itu. David, jangan pedulikan dia, begitulah dia. Dia memutuskan segalanya dan sulit bagi orang lain untuk berubah pikiran, biasakan saja. Jangan mengambil apa yang dia katakan ke hatimu, sebenarnya, dia tidak jahat. Ini semua demi kebaikanmu sendiri, John membela Mindy. Ketika David melihat John berperilaku seperti ini, dia mengira John mungkin sudah terbiasa dengan ini sejak lama. Hanya orang yang baik hati seperti John yang bisa hidup bersama Mindy selama beberapa dekade. Jika itu orang lain, mereka mungkin sudah bercerai sejak lama. Namun, untungnya Celia tidak mewarisi sifat buruk ibunya. Jika tidak, dia tidak tahu bagaimana jadinya gadis yang penurut dan imut seperti itu. Tidak apa-apa, tuan muda, saya tidak keberatan. Aku tahu dia melakukan ini untuk kebaikanku sendiri. Sekarang sudah larut, jadi aku. Jika tidak ada yang lain, saya akan kembali, kata David. Lanjutkan, berkendara dengan aman. Aku akan pergi sekarang. Tuan muda, Celia, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Daud pergi. Ayah, panggil Celia. Baiklah, sudah cukup baik ibumu tidak memaksa kalian berdua berpisah. Apalagi yang kamu mau? John bertanya. Tapi dia juga tidak bisa mengatakan hal-hal itu. Ini untuk kebaikanmu sendiri. Dia terus-menerus memperingatkan David untuk memperhatikan siapa dia.
Apa yang akan Anda lakukan jika Anda menikah dengannya dan dia selalu menikmati kesenangan sensual di luar sana ketika dia mengambil alih perusahaan ibumu? Anda sangat lembut sehingga Anda hanya akan menelan keluhan Anda. Ibumu hanya khawatir kamu akan dirugikan di masa depan. Mengapa kamu tidak mewarisi temperamen ibumu? John bertanya. Apakah menurut Anda ada orang yang berani mengadili saya jika saya melakukannya? Celia bertanya balik. Kamu tidak bisa mengatakan ini di depan ibumu. Jika tidak, dia tidak akan pernah membiarkan ini jatuh, John memperingatkan. Tapi, aku tidak membelikan mobil itu untuk David. Tidak. Tidak. Apa kamu yakin? Ya. Apakah Anda bertanya kepadanya dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli mobil? Tidak, saya pikir dia ingin memberitahu kami sekarang, tetapi ibu saya tidak memberinya kesempatan. Petik 2. Yah, kamu harus bertanya padanya. Ibumu tidak menyukai gagasan kalian berdua berkencan pada awalnya, jadi jika David melakukan sesuatu yang ilegal di luar sana, kalian berdua benar-benar tidak akan memiliki kesempatan. Hah, aku akan bertanya padanya kapan dia datang besok. Aku tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Oh kamu, kecerdasan seorang wanita yang sedang jatuh cinta sangat mengkhawatirkan. David sedang mengemudi di jalan. Setelah ini, dia pasti harus kembali. Tidak hanya dia harus kembali ke Provinsi South River, dia harus kembali ke Springfield.